السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتانا اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسlimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terlebih dahulu khatib berwasiat khususnya kepada khatib sendiri, umumnya kepada para jamaah sekalian, agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, karena takwa adalah jalan yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang bertanya, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemenangan buat hambanya? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemenangan buat umat Islam? Tapi kenapa buktinya hari ini umat Islam menjadi umat yang terzalimi? Bahkan di satu negeri yang itu mayoritas Islam, kadang kita juga tidak bisa menegakkan syariat Islam secara penuh. Maka jawabannya benar, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemenangan. Tapi Allah menjanjikan kemenangan buat siapa? Allah menjanjikan kemenangan buat orang-orang yang beriman. Allah menjanjikan kemenangan buat orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu ayat Allah menyebutkan ketika bangsa Arab Baduy atau bangsa Arab yang datang dari pedalaman mengatakan amanna, mereka mengatakan kami beriman. Maka kata Allah, mereka belum beriman, karena hakikatnya harusnya mereka mengatakan aslamna, kami telah masuk Islam. Kenapa? Karena belum masuk ke dalam hati mereka keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemenangan itu dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Man amila salihan min dzakari wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau
perempuan wa huwa mu'minun, syaratnya dia beriman. Maka apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya Allah akan memberikan padanya kehidupan yang baik. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan iman itu punya rasa, kekufuran juga punya rasa, taat itu punya rasa, dan kemaksiatan juga ada rasanya. Kalau iman rasanya halawah, adalah manis, maka kekufuran rasanya murrun, rasanya adalah pahit. Maka Nabi SAW menyampaikan dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh ulama ahli hadis yang lain. Kata Nabi SAW, ada 3 caranya agar kita mendapatkan rasa manis dalam keimanan. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Kata Nabi SAW, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 cara yang apabila kita melaksanakannya, apabila kita melakukannya, wajada fihi halawatal iman, maka kita akan merasakan manisnya keimanan. Jadi iman itu punya rasa, kekufuran juga punya rasa. Walaupun kadang-kadang sebelum kita melakukannya, sebelum kita sholat, sebelum kita melakukan ketaatan, kadang malas. Tapi kadang-kadang pintu-pintu keburukan itu kadang orang terkait dengan syahwatnya. Makanya Nabi menyampaikan dalam riwayat lain, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Dihijab neraka itu bisyahawat, dengan sesuatu yang menyenangkan menurut syahwat kita, menurut hawa nafsu kita. Wa hujibatil jannatu bil makarih, dan dihijab surga itu dengan sesuatu yang kita kadang-kadang malas untuk melakukannya. Maka Nabi menyampaikan kepada kita ada 3 cara agar kita mendapatkan rasa manis dalam keimanan. Apa yang pertama? Yang pertama kata Nabi SAW, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama kata Nabi SAW, engkau menjadikan Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi mimma siwahuma, sebagai zat, sebagai sosok yang paling engkau cintai melebihi yang lain. Tidak sah keimanan seseorang kecuali dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada yang lain. Sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu ketika masuk Islam dan dia sangat sayang terhadap ibunya, tapi kemudian ibunya mengatakan, seandainya aku punya sekian ratus nyawa, ibunya kemudian melakukan mogok makan, maka apa kata sahabat Mus'ab bin Umair? Wahai bunda, seandainya engkau punya sekian ratus nyawa, kemudian nyawamu keluar satu persatu, niscaya aku tidak akan pernah meninggalkan agama Muhammad SAW. Cinta kepada ibundanya tidak melebihi cinta kepada Rasulullah SAW. Maka ketika ada orang-orang atau pihak-pihak yang kemudian melecehkan Rasul SAW, maka kita sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang beriman tentu harus marah. Itu bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan tidak akan merasakan manisnya keimanan kecuali an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai zat, sebagai sosok yang paling dicintai, dan tidak ada yang lebih dicintai kecuali Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, apa bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Dalam Al-Quran Allah menyampaikan dalam surah Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Rasulullah kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika seandainya kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, maka kerjakanlah sunnahku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mengampuni kalian, wa yaghfir lakum niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih.
Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukti cinta kita kepada Allah salah satunya adalah dengan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara membela kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di ayat lain Allah menjelaskan, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman itu sungguh besar rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang lain, "Man ahya sunnati." Di antara bukti cinta kita kepada Rasul SAW adalah mengamalkan sunnahnya. Kata Nabi dalam riwayat lain, Nabi mengatakan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani faqad kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia mencintaiku. Wa man ahabbani, dan siapa yang mencintaiku, faqad kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cara agar kita mendapatkan rasa manisnya keimanan. Rasa manisnya keimanan adalah dengan cara menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai zat, sebagai sosok yang paling dicintai, dan tidak ada yang lebih dicintai kecuali Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan rasa manisnya keimanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Wa an yuhibbal mar'a, tatkala seseorang mencintai orang lain, wa an yuhibbal mar'a, dan kita tidak mencintai seseorang atau mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillah. Dasar cinta kita harus atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai saudara kita, kita mencintai orang tua kita, kita mencintai istri kita, maka dasarnya harus atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai sesama muslim, dasarnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhaikum wattaqullah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhaikum, maka perbaikilah hubungan di antara keduanya. Maka seorang muslim terjaga hartanya, terjaga darahnya, terjaga kehormatannya. Al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu menjadi saudara bagi muslim yang lainnya. Bahkan dalam riwayat lain Nabi menjelaskan, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha." Satu mukmin dengan mukmin yang lainnya ibarat satu bangunan, yashuddu ba'dahu ba'dha, yang menguatkan bangunan itu dengan bangunan yang lainnya. Maka tidak boleh kita mengganggu kehormatan saudara kita sesama muslim, apalagi sampai menumpahkan darahnya. Nabi SAW menyampaikan, "Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila dua orang muslim bertemu, idzal taqal muslimani bisayfihima, apabila dua orang muslim bertemu dengan kedua pedangnya, fal qatil wal maqtul finnar, maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh diancam dengan neraka. Wal'iyadu billah. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau itu orang yang membunuh, fama balul maqtul, bagaimana dengan orang yang terbunuh?" Maka Nabi SAW menjawab, orang yang terbunuh pun sebetulnya ada niatan untuk membunuh. Maka inilah bagaimana Islam menjaga kehormatan saudaranya, menjaga kehormatan sesama muslim, agar jangan sampai kita menumpahkan darah, mengganggu kehormatan sama muslim. Maka agar kita mendapatkan rasa manis keimanan yang kedua, mencintai seseorang, siapapun itu, saudara kita, hendaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Nabi SAW menyampaikan ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Siapa di antaranya yang disebutkan di situ? Salah satu orang yang disebutkan adalah warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang ketiga, agar kita merasakan manisnya keimanan,
Kata Nabi SAW, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa finnar. Kata Nabi SAW, wa an yakraha, dan engkau benci, an ya'uda fil kufri, kembali kepada kekufuran, kama yakrahu, sebagaimana seseorang benci ay yuqdhafa finnar, akan dilemparkan ke dalam neraka. Orang mukmin adalah orang yang senantiasa benci terhadap kekufuran apapun bentuknya, benci terhadap kemaksiatan apapun bentuknya. Kalau dalam hati kita masih ada keimanan, minimal kemaksiatan yang ada, kekufuran yang ada kita ingkari. Makanya Nabi menjelaskan dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kalian melihat kemunkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka cegahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, kalau dia tidak mampu maka cegah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa bi qalbihi, kalau enggak mampu juga maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, tapi seseorang yang mencegah kemunkaran dengan hatinya, itulah selemah-lemahnya iman. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 cara agar kita sebagai orang-orang beriman mendapatkan rasa manis dalam keimanan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم دامر الجيوش الكافرين المعتدين في كل مكان. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والسيوف المختلفة من بلدنا هذا خاصة ومن كل بلدان المسلمين عامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب زدنا علما نافعا وفهما جيدا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.